Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan saya akan memaparkan tentang eksplorasi konsep modul 1.1, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Cita Ningrum, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu bahwa tujuan pendidikan ini untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang selanjutnya, membentuk kepribadian dan karakter. Dalam pemikirannya, Ki Hajar Dewantara menjadikan kemerdekaan sebagai tujuan utama dalam membentuk kepribadian anak. Dengan kepribadian dan karakter yang baik, diharapkan bakal menjadi ujung tombak perubahan dan peradaban bangsa. Yang selanjutnya, konsep pemikiran KHD sangat relevan dengan kodrat alam dan zaman yang mengiringi kehidupan anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi anak. Proses pendidikan yang menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Karena pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan dalam kodrat zaman sangat berkaitan dengan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dan ilmu pengetahuan, di mana pendidikan sebagai usaha sadar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan karakter. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sesuai dengan zamannya, agar ilmu pengetahuan bisa selaras dan berdampak baik pada masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah sistem AMOM. Sistem AMOM merupakan cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa, dengan maksud mewajibkan pada guru supaya mengingati dan mementingkan kodrat irodatnya anak-anak, dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Selanjutnya, Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut agar menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Selanjutnya, berhamba pada anak. Dari konsep Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar, hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas adalah membangun suasana bahagia selama kegiatan pembelajaran, karena dengan bahagia anak akan memiliki suasana hati yang baik untuk belajar, dan hal tersebut sesuai dengan kodratnya. Intisari pemikiran selanjutnya adalah trikon. 1. Kontinu, 2. Konvergen, dan 3. Konsentris. Kontinu berarti pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah untuk menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter dan kebudayaannya sendiri. Trilogi kepemimpinan. Trilogi kepemimpinan ini kita kenal sebagai konsep pengajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa, Sungtulada, Ingmadia, Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ingarsa, Sungtulada, di depan kita harus dapat memberikan contoh. Ingmadia, Mangunkarsa, di tengah kita harus dapat membangun cita-cita, memberikan semangat. Dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan dukungan serta motivasi. Bermain adalah kodrat anak. Masa anak-anak adalah masa bermain. Melalui bermain inilah kegiatan belajar tentu lebih menyenangkan dan anak
tidak akan merasa terbebani dengan kegiatan belajar itu sendiri. Pembelajaran yang saya dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Tiga, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dan keempat, penerapan budi pekerti berfokus pada proses, bukan hasil. Perubahan budi pekerti. Implementasi pendidikan budi pekerti pada siswa sudah berjalan dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, perilaku atau kebiasaan siswa sudah mencerminkan nilai-nilai budi pekerti. Contohnya, sopan santun, disiplin, menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, dan tidak membeda-bedakan. Konsep pemikiran KHD yang telah saya lakukan di kelas, di antaranya yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran, misal melalui platform yang menarik. Yang kedua, saya menggunakan sistem AMO yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan sumber seluas-luasnya untuk sebagai sumber pengetahuan, baik itu secara individu maupun berkelompok. Sekian refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.